Oke, kembali lagi di DevOps dunia nyata teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting teman-teman di dunia per DevOps teman-teman ya, yaitu adalah cloud computing. Oke. Oke, langsung saja nggak usah panjang-panjang lebar, saya jelaskan ya teman-teman. Oke. Apa sih sebenarnya cloud computing teman-teman? Cloud computing itu sebenarnya berasal dari dua kata teman-teman, yaitu cloud dan computing. Kita jelaskan satu persatu ya teman-teman. Saya nggak akan menjelaskan panjang lebar ya teman-teman. Sederhana aja. Apa sih cloud itu teman-teman? Jadi cloud itu kalau di dunia perinternetan ya teman-teman. Sebenarnya cloud itu artinya internet teman-teman. Ya. Jadi internet itu kalau di diagram teman-teman, di diagram apapun ya, selalu dilambangkan dengan lambang awan teman-teman. Jadi kalau kita bicara cloud sebenarnya ya artinya internet ya. Kata kunci berikutnya adalah computing ya teman-teman. Computing itu ya proses komputasi ya. Jadi kalau kalian bekerja apapun dengan komputer, dengan laptop ya itu artinya teman-teman sedang melakukan proses komputasi ya. Jadi secara sederhananya computing itu ya komputer ya. Jadi kalau kita sederhanakan teman-teman, cloud computing ya sebenarnya ini teman-teman, komputer yang ada di internet ya teman-teman. Kalau teman-teman bekerja dengan laptop, dengan komputer, itu kan komputernya ada di hadapan teman-teman ya, ada di meja teman-teman. Nah, cloud computing ya artinya komputernya itu ada di internet ya. Oke, selanjutnya kenapa harus cloud computing teman-teman? Ya, jadi cloud computing ini teknologi yang murah sebenarnya teman-teman ya. Murah jika dibandingkan dengan kita harus membeli komputer server fisik sendiri yang harganya bisa sampai puluhan, bahkan harganya ratusan juta ya teman-teman. Bahkan kalau merek terkenal itu harganya bisa sama dengan harga mobil teman-teman ya. Poin berikutnya kenapa harus cloud computing adalah pay as you go ya. Jadi teman-teman hanya bayar apa yang kalian pakai aja, apa yang teman-teman pakai. Kalau teman-teman pakai misalkan running server atau running VPS yang spesifikasinya kecil ya artinya teman-teman akan bayar juga sesuai apa yang dipakai teman-teman ya. Kemudian tidak perlu mempekerjakan orang untuk maintain server fisik teman-teman ya. Kalau kita beli server fisik punya data center gitu ya teman-teman, pasti kita harus bayar orang atau kita harus hire seseorang gitu teman-teman untuk maintenance server kita. Nah, di cloud tidak perlu itu teman-teman ya. Yang berikutnya tidak perlu bayar listrik teman-teman. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Jadi karena komputernya ada di internet ya teman-teman, komputernya nggak kelihatan, entah itu di mana, kita pun tidak tahu lokasinya di mana komputernya. Jadi kita nggak perlu bayar listrik teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang ada selanjutnya adalah penyedia cloud computing teman-teman. Nah ini ya penyedia cloud computing. Ada pemain besarnya teman-teman. Di line pertama ini pemain besarnya nih. Yang pertama ada Amazon Web Service ya atau AWS atau AWS ya teman-teman. Kemudian ada Google Cloud ya, Google Cloud atau Google Cloud Platform atau yang sering disebut juga GCP teman-teman, GCP ya. Kemudian ada Alibaba Cloud teman-teman. Nah ini pemain-pemain besar cloud computing yang sekarang ada teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada penyedia cloud computing lagi yaitu DigitalOcean. Ya, ada DigitalOcean, kemudian ada Linode, nih Linode ya. Ada Vultr teman-teman. Nah, ini yang di bawah ini ya teman-teman. Ini penyedia cloud computing ibarat second layernya lah teman-teman ya. Jadi ini tidak terlalu besar tapi cukup mumpuni teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan belajar salah satu cloud computing yaitu DigitalOcean teman-teman. Kenapa DigitalOcean? Karena ini adalah cloud computing yang menurut saya paling sederhana teman-teman untuk pemula ya. Jadi buat teman-teman yang ingin baru mulai belajar cloud computing, DigitalOcean ini cocok banget nih teman-teman ya. Kemudian disclaimer teman-teman. Nah, saya perlu sebutkan disclaimernya nih teman-teman. Saya tidak ada kerjasama apapun ya dengan DigitalOcean. Oke, kita lanjutkan ke tutorialnya teman-teman.
Nah, sekarang kita sudah ada di situsnya DigitalOcean, teman-teman. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar ya, kita daftar aja, teman-teman. Oke, di sini kita dikasih 3 pilihan nih, teman-teman. Sign up with email, sign up with Google, atau sign up with GitHub, teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan daftar aja pakai email, teman-teman ya. Saya pakai nama ini aja, teman-teman. Raja Hoster. Ya, emailnya, teman-teman. Nah, passwordnya, teman-teman. Passwordnya yang panjang, teman-teman ya. Yang penting jangan sampai lupa. Oke, kita klik sign up, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke bagian ini, teman-teman. Di bagian payment method ya, pembayaran. Jadi teman-teman harus masukkan kartu kredit teman-teman dulu, atau bisa juga pakai PayPal. Dan ini nggak hanya kartu kredit ya, teman-teman. Teman-teman bisa juga pakai kartu debit. Kalau teman-teman nggak punya kartu kredit ya, teman-teman juga bisa pakai kartu debit, teman-teman. Nah, pengalaman dari yang saya pakai, teman-teman, saya bisa pakai itu bank dari Genius, teman-teman. Bisa dari Genius ya, karena Genius kan punya visa debit ya. Kemudian kalau nggak salah ada lagi Bank CIMB Niaga, dia juga punya fasilitas visa debit. Kemudian ada apalagi BNI kalau nggak salah, teman-teman ya, yang ada visa debitnya. Kemudian ada yang baru lagi itu kalau nggak salah banknya namanya Bank Jago, teman-teman ya. Jadi ini nggak harus kartu kredit ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa pakai kartu debit ya. Oke, kita langsung masukkan saja informasi kartunya, teman-teman. Oke, ini nomor kartunya, card holder name, namanya ya. Ya, addressnya kita di Indonesia, teman-teman ya. Mana nih Indonesia? Loh, kok nggak bisa diketik? Oke, kita cari aja manual ya, teman-teman. Mana? Indonesia, teman-teman. Ya, addressnya, teman-teman. Silakan kalian isi dengan address yang tampil di ini, teman-teman. Yang kalian daftarkan pada saat mendaftar di bank, atau paling gampangnya alamat KTP lah, teman-teman ya. Nah, ini tinggal save payment method aja, teman-teman ya. Oke, saya save dulu. Nah, ini kita udah masuk ya, teman-teman, di dashboard atau di control panelnya DigitalOcean ya, teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu, teman-teman. Oke, yang pertama ada project nih, teman-teman. Project ini secara default udah ada projectnya ya, teman-teman, namanya project default. Project ini nantinya digunakan untuk mengelompokkan server, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin server untuk misalkan ada company profile perusahaan PT ABC gitu ya, bisa di sini bisa ditaruh di project, teman-teman, bikin project company profile PT ABC gitu. Terus misalkan ada project baru lagi, misalkan company profile project PT CDE gitu. Nanti teman-teman bisa tambahkan di sini lagi satu lagi project namanya company profile PT yang berikutnya ya, teman-teman. Jadi intinya adalah ini project ini berguna untuk mengelompokkan server, teman-teman ya. Jadi kayak folder lah, semacam folder untuk mengelompokkan server, teman-teman ya. Yang berikutnya ada apps ini, teman-teman. Jadi apps ini layanan terbaru dari DigitalOcean, teman-teman ya. Ini adalah serverless, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin lagi setup server. Jadi kalau teman-teman punya coding gitu ya, dia bisa langsung deploy code-nya ke DigitalOcean. Jadi udah nggak perlu lagi setup server lah, install apa aja lah, setup Ubuntu, setup server lah, udah nggak perlu lagi. Jadi ini serverless, teman-teman. Jadi tinggal deploy aja code-nya, nanti code-nya langsung jalan, udah nggak perlu lagi setup server. Yang berikutnya adalah Droplets. Droplets ini server sebenarnya, teman-teman ya. Di DigitalOcean sebutannya Droplet. Nah, jadi kalau nanti teman-teman jangan bingung ya, kalau nanti saya sebutkan Droplet itu artinya server, teman-teman. VPS lah ya. Bahasa umumnya VPS ya.
Kemudian ada Kubernetes. Nah, ini biasanya mainannya anak-anak DevOps nih, Kubernetes. Kubernetes ini kontainer ini ya, teman-teman. Container orchestration ya. Semacam server untuk Docker, teman-teman ya. Ya, nanti kalau ada kesempatan saya akan buat juga tutorial Kubernetes ya, teman-teman. Berikutnya ada volume. Volume ini bahasa sederhananya adalah disk, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya droplet atau punya VPS, misalkan disknya kurang gitu, mau nambah disk, mau nambah hard disk gitu, maka menu volume inilah yang dipakai, teman-teman. Jadi volume ini hard disk, teman-teman. Kemudian ada database. Nah, ini database service nih, teman-teman. Jadi di sini tersedia ada 3 service DigitalOcean itu, ada Postgres SQL, ada MySQL ya, MySQL, ada satu lagi Redis, teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah Space. Space ini kalau teman-teman familiar dengan S3 Simple Storage Service-nya AWS ya, maka Space ini sejenis S3, teman-teman ya, dan memang ini pakainya S3 protokol, S3 ya, teman-teman, Simple Storage Service. Kemudian ada container registry. Container registry ini untuk menyimpan Docker, teman-teman. Menyimpan Docker image secara pribadi ya, teman-teman. Jadi kalau kalian pernah mainan Docker Hub ya, Docker Hub itu kan public, teman-teman ya. Ya walaupun ada juga yang private. Nah, ini dibuat private, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mainan Kubernetes-nya, nah, kita bisa simpan Docker Hub, Docker image-nya private di container registry, teman-teman. Ya. Kemudian ada image. Image ini apa ya? Image ini adalah OS, teman-teman. Ya. Image ini backup. Ya. Jadi teman-teman kalau mau backup server, ya dia nanti akan masuknya ke image nih, teman-teman. Ya. Kemudian ada networking. Networking ini tempat mengatur network, teman-teman ya. Teman-teman bisa atur VPC di dalam sini ya. Teman-teman bisa atur DNS domain di dalam sini ya. Teman-teman bisa atur ada firewall rule di sini juga di networking, teman-teman. Kemudian ada berikutnya ada monitoring. Monitoring ini tempat ya untuk monitor, teman-teman, untuk monitor server kita. Jadi kalau kita punya droplet atau kita punya server ya, ini tempat monitoringnya, teman-teman. Jadi nanti di sini ada informasi RAM, CPU, disk ya. Kita bisa monitoring server yang jalan, teman-teman. Berikutnya ada lagi settings, teman-teman ya. Ini untuk setting setting account dan lain-lain ya di sini. Kemudian ada billing. Nah, billing ini tempat mengatur pembayaran, payment card ya. Pokoknya urusannya dengan pembayaran lah, semuanya di billing. Kemudian ada API, teman-teman. API ini untuk apa ya? Untuk pengguna advance lah, teman-teman ya. Untuk mungkin orang-orang hosting yang mau kerjasama dengan DigitalOcean bisa pakai API-nya, teman-teman. Jadi mereka bisa integrasikan ya, teman-teman. Misalkan teman-teman punya perusahaan hosting nih, mau jual VPS tapi nggak punya server fisik, bisa kerjasama dengan DigitalOcean, teman-teman ya. Pakai API, nah, bisa bicara ngobrolnya lewat API, teman-teman. Kemudian ada marketplace. Marketplace ini tempat ini, teman-teman. Apa ya? Kumpulan aplikasi yang udah ready to use, teman-teman. Yang udah siap dipakai, siap di deploy, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman mau deploy WordPress, yang mau install WordPress hanya dalam satu klik aja, teman-teman. Teman-teman bisa di sini langsung create droplet ya. Jadi teman-teman nanti langsung jadi instance-nya yang sudah ready WordPress di dalamnya. Begitu juga layanan yang lainnya ya, teman-teman. Ini marketplace. Terus ada dokumentasi di sini, teman-teman, produk dokumentasi. Jadi ya di sini isinya dokumentasi, teman-teman. Buat teman-teman yang belum paham bisa baca dokumentasinya, belum paham mengoperasikan DigitalOcean ya, semua dari dokumentasinya, teman-teman. Yang berikutnya ada support, teman-teman ya. Buat teman-teman yang mengalami kesulitan mungkin ya, teman-teman ingin tanya ke orang DigitalOcean-nya, bisa ke menu support, teman-teman ya. Kalau misalkan ada service yang kalian nggak ngerti juga bisa tanya ke support, teman-teman. Oke ya, selanjutnya kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Saya akan buatkan tutorialnya nanti ya. Tetap di channel ini, teman-teman, ikuti terus ya.